What's up, school fans? Welcome back to Time Out. One down, baby. One down. That's one. That man incredible, y'all. That man's incredible. Yo, what up, Time Out gang? And what the hell? Anjir, Tyrese Haliburton did it again today. Menurut gua tuh dia udah gak superstar, guys. Dia di atasnya superstar sih. Certified playoff legend, man. Jujur gua gak pernah melihat pemain manapun itu having this kind of crazy run selama NBA playoff sih. Dia hari ini came out clutch again dan lagi-lagi dia yang hit the game winning shot di sisa 0,3 detik untuk membawa Pacers menang dan juga mencuri game 1 dari OKC Thunder di NBA Finals. Padahal ya, Pacers tadi tuh ketinggalan 15 poin duluan, guys. I really don't know how they keep doing this, man. It is crazy, guys. Mereka comeback terus. Dan juga gak capek-capek kasih kita kejutan selama postseason ini. Dan menurut gue, Pacers sih yang menyelamatkan rating si NBA sih selama NBA postseason. So itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. Dan Time Out hari ini dipersembahkan oleh Raps Apparel, guys. Nah, ini gue pakai nih jersinya yang edisi Indonesia. Bagi kalian yang belum tahu, Raps Apparel ini merupakan official partner dari Liga Mahasiswa 2024. Nggak usah ragu, guys. Ini jersinya keren-keren banget, bahannya adem, nyaman, dipakai dan juga kualitasnya juara, guys. Yang paling kerennya lagi adalah kalian tuh bisa custom, man. Di belakang kalian bisa tambahin karikatur, kalian bisa ganti apapun itu yang kalian mau desainnya. Lalu juga bisa custom nama, nomor punggung, bahkan ukuran pun juga bisa disesuaikan. Special banget kan? Nah, buat lo yang punya tim sekolah, komunitas, ataupun kalian mau bikin aja sih buat koleksi jersey, bisa banget nih. Order barengan, mau bikin satuan juga bisa. Fleksibel banget lah pokoknya kok di Raps Apparel. Nah, dan yang paling keren lagi, ini sekarang lagi ada promo nih. Beli 10 gratis 1, guys. Berlaku kelipatan. Langsung aja cek Instagramnya mereka di @raps.apparel ya. So once again, big shout out kepada Raps Apparel yang sudah mengsponsori Time Out hari ini. Kalau gitu, guys, langsung aja kita gas topik pertama. Oh ya, sebelum itu gue mau bilang dulu, terima kasih, guys, sudah menonton Time Out hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen. Langsung aja kita bahas. Indiana Pacers did the impossible again, guys. Gila, gue masih in disbelief sih. Pacers bisa comeback di game 1 NBA Finals hari ini. Gue shock karena mereka tuh tadi ketinggalan 15 poin, tapi mereka bisa comeback untuk menang 111-110 dari OKC Thunder. Mereka berhasil mencuri home court advantage. Dan juga Pacers di playoff ini, tahun ini, itu mereka rekornya 4-0 untuk game 1. Anjir, tapi tadi endingnya jujur seru banget sih. Kalau lu mau jadi fans netral pun, menurut gue lu pasti terhibur banget sama game hari ini. And we need 7 games, guys. We need 7 games in the series. Emang ya, kalau dua tim yang terbaik yang ketemu di NBA itu pasti ya begini hasilnya, ketat dan juga seru banget sih. Gue kemarin pakai jersey Haliburton, guys, untuk ngeliput PJ. Nggak ngejinx, beneran menang. Untungnya hari ini. Tapi gila sih, ini menurut gue adalah magical run, magical ride lah, boleh bilang magical ride untuk Indiana selama playoff ini. Ini kelima kalinya loh. Ini kelima kalinya mereka selama postseason tahun ini berhasil comeback dari ketinggalan 15 points. Tyrese Haliburton, like I said, ini udah certified Pacers legend dan juga playoff legend, guys. Udah gak ada bisa, I don't know, man. I don't know siapa bisa ngalahin si runnya si Haliburton kali ini sih. Karena dalam satu postseason ini, Hali udah 4 kali, man. Either hit a go-ahead basket ataupun juga game-tying shot. Ini boleh dibilang sih kayak revenge tour kali ya. Sejak mungkin gak dapat menit di Paris 2024 dan juga ya Damian Lillard. Mungkin juga pemain-pemain lain ya banyak tuh bilang dia overrated, tapi Damian Lillard tahun depan udah nggak bisa sih trash talk Haley sih, like no more Dame. Karena setelah Dame trash talk Haley, kayaknya sekarang Haley nih yang Haley time nih kayaknya, diambil, diserap ilmunya si Dame time kayaknya. Tapi kita bahas sejarah dulu ya, guys. Udah siap belajar sejarah hari ini? Tekan like dulu, guys, kalau udah siap nih. Oke. Memasuki game 1 NBA Finals tadi, sejarahnya tim-tim NBA itu rekornya 0-1-8-2 saat tertinggal 9 plus poin di 3 menit terakhir di NBA Finals sejak 1971. Tapi hari ini
berubah jadi 182 karena Pacers berhasil menang. Dan sejak 1971 sejarahnya ada 3 comeback dari ketinggalan 15 poin di kuarter keempat NBA Finals, dan 2 terakhirnya adalah tim yang dilatih oleh Rick Carlisle. Jadi tim Pacers ini emang beneran gak ada matinya sih, tapi gak ada matinya men. Gue tadi tuh mikir mana mungkin sih bisa ngejar gitu di kuarter keempat. Oke sih itu udah terlalu elit lah, gak mungkin dia bisa choke misalkan kayak New York Knicks atau kayak Boston Celtics, itu kayaknya gak bisa gitu. Tapi ternyata kejadian juga. Gue juga agak kaget sih. Tapi apalagi ditambah faktanya adalah OKC itu belum pernah kalah di home-nya mereka dari tim Eastern Conference sejak Maret 12, 2024. Atau itu sama dengan 15 bulan guys. 15 bulan mereka belum kalah di home dari tim Eastern Conference. Dan yang terakhir yang lain adalah pastinya Indiana Pacers. Kok gue jadi ngefans sama Pacers ya? Kenapa gue jadi ngefans sama Pacers sekarang? Gue jadi pengen beli kartu basketnya Obi Toppin kayaknya sama Aaron Nesmith sama Andrew Nembhard. Kita akan bahas. Pacers tadi tiba-tiba offense-nya panas banget sih di kuarter keempat sih. Apalagi di sisa 2 menit 43 detik di mana they made their final big run untuk bisa menangkan game kali ini. Dan itu dimulai sama 3 point-nya Aaron Nesmith tuh. Di corner itu di situ tuh udah mulai tuh kayaknya dapat lagi PD-nya. Dan habis itu anjir si Andrew Nembhard man, he puts on a move on the MVP SGA guys. Rekan senegaranya gila dikasih, gue gak tahu apa tuh, cross twin kayaknya step back 3. Oh my god, that was a crazy move though from Andrew Nembhard. But Andrew Nembhard abis itu menurut gue made the biggest play of the game, hands down. Itu defense Nembhard yang terakhir itu di sisa 13-15 detik itu saat jaga si SGA itu benar-benar elite defense menurut gue, karena dia benar-benar menghadang si SGA itu untuk bisa ngedrive ke basket. Jadi benar-benar ditahan banget, dia diserap itu bumpnya dari SGA, dan SGA pun tadi harus turn around and take a very tough shot sih. Dan itu defense Nembhard menurut gue itu yang set up untuk jalan terbuka untuk Haliburton menembak terakhir. Nah, Hali kok kita bahas tentang, kita breakdown dikit tembakan terakhirnya. Hali tadi dapat bola di sisa 10 detikan, 8 detikan. Dia sabar sih, dan dia yang gitu, PG luar biasa, poin luar biasa, tahu clocknya sisa berapa. He knows. Dan dia tuh sabar banget, dia tuh bener kayak baca dulu nih gerakannya mau kayak apa, dia ke kanan, habis itu dia hazy dikit gitu, bikin si Cason Wallace itu agak off balance tadi itu. Dan pas si Cason Wallace off balance, dia langsung pull up, nembak di depannya Cason Wallace, and hit that shot, man. He switched that shot. Gila, man. After he switched that shot, Paycom Arena udah sesunyi perpustakaan, guys. Sesunyi perpustakaan, guys. Paycom Arena. You can hear everything tadi setelah Haliburton hit that shot, man. That was just ice cold though from Haliburton. Bener-bener Indiana cuma unggul tadi tuh di 0.3 second guys. Gila banget sih. Oke sih, dominate the whole game. Mereka unggul untuk 46 menit 26 detik kok nggak salah tadi ini. Dan hanya ada 1 lead changes guys. Cuma ada 1 lead change doang di game kali. Dan itu yang dilakukan sama seorang Tyrese Haliburton. Gue nggak tahu sih itu dia pakai hoki seumur hidup lagi apa enggak sih itu si Haliburton. Gokil banget lah pokoknya lah. Tapi tadi juga langsung si Hali bilang, ya ini kan gara-gara sepatu baru gue. Heli One, tapi Heli One boleh sih warna pink itu. I love the design though. I think the design pretty nice. Gue belum pernah lihat desain seperti itu, dan ya I think well deserved juga sih untuk Hali bisa mendapatkan his own shoe line sih dari Puma. Ini yang lebih impresifnya lagi dari Indiana Pacers. Mereka hari ini bisa menang melawan the best team in the NBA yang menang 68 game. Itu setelah mereka committed 25 turnovers on the road, dan pemainnya mereka nggak ada yang nyetak di atas 20 poin. Top scorernya adalah Siakam dengan 19 poin, Obi Toppin dengan 17 poin, Tyrese and Nembhard masing-masing 14 poin. But big shout out to Obi Toppin, man. Gila, dia tadi step up banget sih dari bench Indiana Pacers. 5 big 3-point shots, man, dari si Obi Toppin untuk bisa keep the Pacers in the game tadi ini. Berkali-kali pas kayak udah mau kehilangan momentum, ditembak lagi, man, sama si Obi Toppin, man. Bener-bener hari ini perannya Obi Toppin sih menurut gue penting juga sih untuk Indiana Pacers. Bener-bener tapi emang tim ini tuh resilient banget sih. Bener-bener gak pernah nyerah, man.
no lead is safe, bro. No lead is safe with the Indiana Pacers. So yeah, man, Rick Carlisle, man, did it again. This coach, man, amazing coach untuk Indiana Pacers. What a win though untuk game 1, dan ini menurut gue keren banget untuk NBA karena of course orang pasti akan tune in. Orang akan penasaran pengen lihat apakah OKC bisa comeback atau enggak dari ketinggalan 0-1 ini. SJ tadi had a big game, man, untuk final pertamanya. SJ selesai dengan 38 points. Ini merupakan third most in finals debut. Di belakangnya Allen Iverson 48 poin dan juga George Mikan 42 poin. Kalau lihat dari game tadi sih ya, yang first of all pasti mengecewakan adalah Chet Holmgren. Chet Holmgren itu main 23 menit hanya 6 poin. Sedangkan Jalen Williams sih 17 poin tapi nembaknya 6 dari 19. Dan juga beberapa kali kayak nggak step up gitu menurut gue tadi di quarter keempat. Jadi dua orang ini no show sih. Itu sangat membuat kerugian yang besar banget untuk OKC. Menurut gue kayak dua pemain itu tadi kayak masih belum siap for this big stage. Tapi gue rasa tadi kalau di second game pastinya dia pasti bisa adjust dan juga akan bounce back sih untuk si OKC. Nah, karena SJ nggak bisa do it by himself sih. He will need si J-Dub dan juga si Chet Holmgren in the next game. Tapi tadi yang menurut gue juga Mark Daigneault hari ini agak lain ya, melatihnya agak beda daripada biasanya sih. Jujur gue kaget kalau tadi iHeart tuh cadangan, seingat gue. So they went small, and I think going small is lawan Indiana Pacers itu agak susah sih. Tapi tadi menurut gue yang paling gue kaget adalah dia main AJ Mitchell. Itu gue shock banget, mainin AJ Mitchell. Jelas belum siap lah. Dia jelas belum siap lah untuk di level ini menurut gue. No disrespect to AJ Mitchell, tapi menurut gue AJ Mitchell belum bisa sih masuk rotasi untuk di NBA Finals. Tapi kita lihat siapa tahu ntar AJ Mitchell juga bisa membuktikan gue salah lagi kan. We'll see. Tadi menurut gue si Mark Daigneault tuh kayak di game 1 NBA Finals kayak eksperimen sama line up dia sih. Biasanya kita tahu biasanya Mark Daigneault nih jago banget adjustment-nya dan juga pastinya pokoknya bisa antisipasi sih lawannya mau ngapain biasanya sih. Tapi tadi Alex Caruso lagi-lagi solid banget off the bench. Caruso 11 poin, 6 rebound dan juga 3 steals. Dan Lu Dort, man, Lu Dort is a dog, bro. 15 poin, 5 3-point shot, 4 steal. Tadi kalau juga terakhir ada satu yang dia ngeblok si Aaron Nesmith ya. Itu keren banget, man, hang time-nya sih. Dan juga nggak nge-foul itu sih yang paling susah sih saat defense sih. Tapi tadi gue juga nggak tahu kenapa defense si OKC di quarter keempat ya. OKC kan kita tahu nomor 1 defense selama regular season, selama postseason ini. Tapi tadi bisa kebobolan 35 poin loh di 12 menit terakhir. And Thunder juga hari ini at home, surprisingly, field goal-nya juga lumayan rusak sih. Mereka miss kalau nggak 59 shots. You're not gonna win, bro. Missing 59 shots in the finals, shooting only below 40%, that will be tough untuk bisa menang sih. Tapi tadi menurut gue juga di game di babak pertama, menurut gue tadi juga OKC salahnya nggak bisa memaksimalkan turnovernya si Pacers. Pacers di babak pertama tuh udah 19 turnovers, tapi mereka nggak bisa convert jadi points. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa OKC bisa terkejar sih menurut gue. Padahal kalau tadi mereka bisa maksimalin ya, bisa convert it to points, gue yakin tadi itu pasti di babak pertama udah bisa beda kayak 25 poin sih harusnya sih, karena Pacers was just really sloppy sih tadi itu sih. Tapi ya sekarang game kedua jadi menarik guys. Game kedua jadi gue juga udah gak sabar untuk nonton. Wah, hari Senin nih. Hari Senin lumayan lama sih istirahatnya untuk NBA Finals, which is good. That means we're gonna have a good game. We're gonna have a great product. Karena pada istirahat dan of course kaki-kakinya pada fresh semua. Pastinya akan ada beberapa adjustment dari Mark Daigneault. Gue sih berharap ataupun juga expect maybe iHeart dan Chet akan main bareng lebih banyak sih mungkin sih. Gue nggak tahu dia akan masukin si Jalen Williams atau enggak, main banyak atau enggak sih, karena I think they will need size gak sih? I think they will need size untuk bisa lawan si Pacers sih. Tapi I don't know, man. Menurut gue sih game kedua tapi udah hampir pasti sih. Harusnya sih OKC bisa ngambil ya. Malah feeling gue ya, kayaknya OKC game kedua nanti itu akan menangnya double digit sih dari Indiana Pacers. Gue sih apapun itu yang penting sampai game 7 guys. Do you guys agree? Kalau you guys agree, please let me know in the comment section below.
Ya hari ini time out-nya gue cuma sempat untuk bahas game ini aja sih. Gue belum. Tadi gue mau bahas juga sih gosip-gosip. Gue nggak tahu sih kalian kalau rumor-rumor gitu kalian tertarik gak untuk kita bahas kayak misalkan kayak Lakers gitu kan katanya mau datengin si Steven Adams. Nah itu mungkin kalau kalian memang tertarik kalau nanti ada rumor-rumor lagi mungkin di time out untuk game kedua gue tambahin sih biar durasinya lebih panjang guys. Ini gue sambil durasi biar panjang nih biar bisa 16 menit lah at least ya. Jangan lupa nonton vlog gue. Jangan enggak lah. Tapi yeah man, hopefully you guys enjoy game 1 hari ini. Cannot wait sih untuk game 2. Tapi kalau menurut gue sih game 2 harusnya udah miliknya OKC Thunder dan harusnya bisa menangnya double digit karena I don't know man, I think Pacers harusnya udah happy sih menang dapet 1 sih. Tadi ada Dwight Howard juga, ada Dwight Howard sama bokapnya Haliburton man. Trash talk deh dan juga nge-troll para fansnya si OKC Thunder. Tapi tadi fansnya yang di Indiana sih rame loh yang nonton. Itu pas si Haliburton hit that shot. Gila man, the whole stadium went crazy. So menurut gue sih lumayan seru dan juga lumayan entertaining sih. Jadi hopefully you guys feel the same way. Itu aja sih. Gue kalau ngomongin ini Pacers kangen banget sih sama almarhum Rana sih. Rest in peace Rana. I know that boy is smiling though. Watching his Pacers though. Gila man, his Pacers just sayang banget sih he's not here to witness it sih. Bener-bener gue kayak kadang-kadang tuh kayak mikirin Rana selalu kayak man, I wish Rana was here man, to watch this Pacers man. But big shout out to Rana. Aduh jadi sedih ntar malam-malam. Thank you so much though, and selamat Idul Adha untuk semuanya yang merayakan. Semoga everybody had a great meal dan juga had a great time hari ini with their family, quality time with everybody. Itu aja sih dari gue. Timnas Indonesia menang 1-0 kemarin. Ole, thank you so much Bang Ole untuk gol penaltinya men. Gila keren. Kita harus ngalahin Jepang. Seri lah lawan Jepang boleh lah. Jepang seri lah. Kita realistis dikit lah lawan Jepang. Kalau bisa seri itu udah syukur banget lah ya. Amin bisa seri. Kalau bisa 1-0 nyolong ya boleh lah. Penalti lagi nggak apa-apa lah ya. Wah ada 17 menit bentar lagi nih. Mantap. Di delay terus nih endingnya. So once again thank you so much guys sudah menonton Time Out and have a great weekend everybody. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, join as a member. I will appreciate you kalau kalian join jadi member agar gue bisa terus bikin Time Out. So once again, thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out, everybody. Please join my channel, guys.